Selamat pagi, saya Gabriela Emanuel. Selamat datang di Gaby Berbincang. Hingga dalam hitungan hari, peserta didik akan memasuki masa-masa pendaftaran perguruan tinggi. Orang-orang gencar untuk masuk PTN favorit guna mendapatkan kesuksesan yang komplit. Namun, apakah benar perguruan tinggi memengaruhi kesuksesan diri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya sudah ditemani dengan 3 orang bintang tamu yang nantinya akan menjadi narasumber tentang bagaimana sih pendapat mereka akan perguruan tinggi dan apa pengaruhnya terhadap kesuksesan seseorang. Baik, selamat pagi Mas David, Mas Colin, dan Pak Stefanus. Oke, sebelumnya terima kasih nih karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Gaby Berbincang pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai akan saya perkenalkan dulu siapa sebenarnya mas-mas yang ada di depan ini, supaya nantinya pemirsa yang ada di studio maupun di rumah juga akan lebih tahu. Jadi yang pertama di sebelah saya ada Mas David. Beliau sekarang adalah seorang konsultan bisnis di perusahaan Sukatajir, betul Mas? Betul. Oke. Selanjutnya di sana juga ada Mas Colin, yang mana sekarang beliau menjabat sebagai marketing communication. Betul. Ya. Selanjutnya di sini juga ada Pak Rektor, Pak Stefanus ya. Beliau sekarang adalah seorang rektor di Universitas Brawijaya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, saya mulai dari Mas David deh. Mas David ini kemarin lulusan kuliah mana sih Mas? Kebetulan saya alumni dari Universitas Indonesia, Pak. UI ya, wow. Oke, kenapa nih Mas milih untuk kuliah di UI? Kenapa milih kuliah di UI? Awalnya karena dekat dengan rumah saya. Kebetulan saya juga tinggal di Depok ya kan. Jadi kalau libur nggak ribet-ribet bikin mau pulang kampung kemana. Soalnya ya kampung saya memang di Depok. Iya, bisa. Oke, terus? Selain itu, seperti yang kita ketahui, UI juga dikenal sebagai PTN favorit di Indonesia. Alumninya banyak yang istilahnya jadi orang lah ya. Makanya saya makin yakin masuk UI. Oke, kan tadi Pak David bilang kalau sekarang menjabat sebagai konsultan bisnis ya Pak di perusahaan Sukatajir. Nah, seperti yang kita tahu posisi tersebut tuh bisa dibilang cukup strategis lah ya. Nah, gimana sih sebagai alumni UI, apakah menurut Bapak universitas Anda tuh turut memiliki andil dalam posisi yang Anda miliki saat ini? Baik, menurut saya sendiri, universitas saya memiliki pengaruh yang cukup besar. Di luar dari ilmu yang saya dapatkan dan berbagai soft skillnya, universitas saya juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, sehingga itu juga yang memudahkan saya dalam magang hingga pada pekerjaan saya sampai saat ini. Di luar itu juga saya sadar bahwa secara tidak langsung saya menerima default, yaitu titel alumni Universitas Indonesia. Ya, kita realistis saja bahwa di mana-mana sekarang orang banyak yang mengincar angin kuning ya kan. Saya juga tidak membantah kalau titel ini juga membuka banyak pintu-pintu kesempatan untuk saya jelajahi ke depannya. Oke, jadi Anda tidak membantah ya bahwa terdapat beberapa privilege untuk Anda yang memiliki title sebagai alumni Universitas Indonesia. Baik, kita beralih ke Mas Colin nih. Ternyata pemirsa, berbeda dari Mas David sebelumnya, Mas Colin ini memiliki latar belakang pendidikan yang sedikit berbeda. Mungkin bisa diceritakan dulu Mas Colin secara singkat bagaimana latar belakangnya? Baik, jadi sedikit berbeda dari Mas David sebelumnya. Saya bukan merupakan mantan mahasiswa, jadi saya tidak kuliah karena kekurangan secara finansial. Oh, kekurangan secara finansial ya Pak. Baik. Nah, sebelumnya kan Mas David bilang nih bahwa beliau merasakan beberapa privilege sebagai alumni Universitas Indonesia. Seperti universitasnya sudah menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, bagaimana nih dengan Anda sendiri? Apakah Anda pernah merasakan kesulitan bersaing dengan pesaing-pesaing Anda dari perusahaan yang sama yang mungkin mereka tuh datang dari kampus-kampus ternama gitu? Apakah Anda mengalami kesulitan dan lalu apa sih yang Anda lakukan untuk dapat mencapai ke poin yang sama dengan mereka walaupun tanpa kuliah? Kalau kesulitan sih udah pasti Mbak ya, apalagi kan sekarang kemana-mana kalau mendaftar kerja harus pakai jasa ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya mencari kursus-kursus kelas dengan mengasah soft skill dan sebagainya. Pada akhirnya dengan sertifikat tersebutlah saya melamar pekerjaan. Oh, jadi bermodalkan sertifikat bisa ya Pak ternyata? Betul Mbak. Bisa, oke. Jadi ijazah tidak menjadi penghalang Bapak dalam berkarir ya? Ya. Oke, kita beralih ke Pak Stefanus nih, Bapak Rektor. Nah, Pak Rektor, sebelumnya kan Mas David dan Mas Bang sudah menceritakan bagaimana pengalaman mereka dalam mungkin memiliki latar belakang yang berbeda gitu. Nah, sekarang gimana sih tanggapan Bapak pribadi? Apakah menurut Bapak perguruan tinggi itu dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang ke depannya? Kalau menurut saya sendiri pribadi ya Mbak,
kelulusan universitas itu bisa dibilang dari alumninya nih, bagaimana masyarakat dapat menerima alumni tersebut, seperti misalnya alumni tersebut bisa memiliki kemampuan yang memudahkan masyarakat, dari juga dari masyarakat sendiri, dari komunikasi, dari berbaur, lalu juga itu sebagai nilai plus gitu, seperti universitas tersebut jadinya namanya terangkat kan. Nah, lalu kita juga melihat dari posisi masyarakat sendiri, jikalau alumni-alumni yang terdiri dari universitas tersebut baik, maka pasti di mata masyarakat itu universitasnya akan melalui pembinaan. Seperti contohnya pada saat ini seperti Bapak Ganjar, itu seperti contohnya karena dia sekarang menjabat menjadi IKA atau kalau tidak salah ya kerja seperti itu. Oke, jadi Pak Ganjar sekarang adalah ketua IKA dari UGM, di mana itu juga akan mengangkat nama kampusnya tersebut ya. Oke, jadi menurut Bapak bukan perguruan tingginya lah yang meningkatkan kualitas seseorang, melainkan alumninya lah yang akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi itu sendiri. Ya, 50-50 sih Kak, karena di sana kan ya bisa dibilang alumninya itu kan baik nih, dan juga di dalam universitas tersebut pasti memiliki fasilitas-fasilitas. Nah, fasilitas tersebut kan membuat bisa dibilang menjadi bahan bakar seperti itu untuk ini mahasiswanya. Jadinya seperti dari universitas tersebut ada, dan juga dari perilaku dari mahasiswa tersebut juga ada. Jadi kayak kesinambungan gitu. Oh, jadi ada kesinambungan Iya. antara perguruan tinggi itu sendiri dan mahasiswa. Oke. Nah, untuk menutup acara hari ini nih, ada nggak sih pesan-pesan dari mas-mas ini? Mungkin untuk adik-adik kita di luar sana yang bingung untuk memilih perguruan tinggi atau masih bingung nih habis lulus mau kemana sih? Mungkin bisa dimulai dari Mas David. Kalau pesan saya sih ya, masuk perguruan tinggi atau tidaknya itu sama saja, tergantung bagaimana kita mau berusaha. Kalaupun kita kuliah, kita tidak menggunakan fasilitas yang ada dengan baik, yaitu menurut saya percuma saja sama saja. Mas Kali. Kalau pengalaman saya dari sekian banyak orang yang mendapatkan saya sebagai mahasiswa, saya bukan salah satunya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa berarti saya bukan memiliki masa depan atau masa depan saya tidak sebaik yang kuliah. Pada akhirnya usaha kita lah yang akan membawa kita pada kesuksesan. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas David. Saya menambahkan saja nih dari Mas David dan juga Mas Kolin. Di saat ini adik-adik yang ingin mau masuk ke dalam universitas, ya sebisa mungkin kalian memilih universitas yang baik dan juga terdapat di dalamnya itu minat dan bakat kalian. Misalnya kalian ingin masuk ke dalam kedokteran ataupun juga psikologi ataupun yang lainnya, ya sebisa mungkin pilihlah universitas yang ada di dalamnya itu ini apa itu namanya sesuai dengan konteksnya, agar bisa dibilang itu menjadi bahan bakar, bahan pacu agar kedepannya dapat berguna bagi kehidupan kalian. Misalnya nih kalian ingin pergi ke masyarakat, ya kan? Nah, dari universitas itu pastilah akan seperti ada magang dan juga lainnya yang dapat membuat kemampuan kalian terasah dan kembali menjadi lebih mahir untuk ke depan. Nah, mungkin untuk menutup akhir acara ini akan saya tarik kesimpulan dari pesan-pesan mas-mas yang sudah disampaikan barusan. Jadi jika kita kuliah, punya kesempatan kuliah, gunakanlah fasilitas dan kesempatan yang ada dengan baik. Bahkan jika kita tidak memiliki kesempatan itu sendiri, mungkin kita memang dituntut untuk membuat kesempatan itu sendiri. Baik, saya Gabriela, tuan rumah dari GB Berbincang, pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih.